Halo semuanya, kembali lagi di channel FD Neko. Hari ini kita akan mengunboxing PSU dari Aerocool Lux RGB 550 watt. Di sini dia mempunyai lampu-lampu RGB. Di sini bisa diatur ya, RGB addressable. Dan juga katanya sih dari Aerocool dia mempunyai sertifikasi 80 plus. Dan juga di sini tulisannya aktif PFC. Di sini distributornya dari pihak DTG ya. Nah, ini sampingnya ada bahasa lain, Spanyol, Jerman, Portugal, Prancis, dan Italia. Lalu Lux RGB 550 watt, RGB 80 plus ini dia katanya mengklaim tembus 88% plus. Entahlah ini dia efisiensinya berada di full load atau di pertengahan atau di idle. Lanjut, ini konektor RGB nya saya juga kurang tahu karena saya nggak punya RGB header ya, motherboard saya. Lanjut, ini 24 pin nya atau kabel-kabelnya dia memakai modelnya pipih ya, bukan sleeving. Untuk kabel manajemen sih harusnya ini lebih rapih ya, karena nggak terlalu tebal, jadi pas ditutup casing belakang itu lebih rapi, enggak berkerumun gitu ya. Lalu di sini fan profile-nya, di sini saya sedikit kurang serak ya, karena dia pas naiknya udah 60% ya. Jadi kalau saya bilang sih rampingnya itu pas sudah lagi panas banget gitu baru ramping. Seharusnya sih rampingnya pas pengen 50% itu dia harus ramping seharusnya sih. Itu preferensi saya sih sebenarnya. Jadi maksud saya sih biar nggak terlalu kepanasan banget ya pas full load. Oke, di sini RGB-nya, fitur RGB-nya. Lalu ini 30% increase ventilation area, jadi sirkulasinya lebih masuk lah ya katanya. Terus di sini ada 13 mode efek RGB. Nanti kita lihat di pas udah nyalain ya. Jadi kalau misalkan motherboard kalian nggak ada RGB headernya, kalian tetap bisa ngubah mode-mode tapi manual ya, harus mencet-mencet. Oke, ini sampingnya lagi. Oh, ada bahasanya lagi ya. Ini ada Polski, Polandia nih. Lanjut, ini Rusia. Ini apa itu? Saya juga kurang ngerti ini. Sama terakhir ini Turki ya. Saya heran nggak ada bahasa Indonesia dan juga Jepang ya, yang biasanya bahasa-bahasa yang sering keluar. Atasannya ini kabel yang disediakannya ini ada 24 pin satu buah, 4+4 pin CPU nya satu buah, IPS ya 8 pin PCI Express satu buah, sama ini Molex ada 2. Lalu terakhir SATA nya ada 4 buah ya. Oke, kita langsung buka aja nih ya kardusnya. Nah, kita mendapatkan kertas safety reminder nih ya, dalam berbagai bahasa. Lalu kita juga mendapatkan kartu garansi. Nah, kita bisa lihat untuk kalian yang ingin sewaktu-waktu mengklaim garansi, boleh ke service centernya. Di sini alamatnya tertera. Oke, lanjut, kita juga mendapatkan kabel powernya ya, lumayan panjang. Ini mungkin 1 meter ada kali ya, 1 meteran lah. Lanjut, kita buka ini bubble wrap power supply nya. Packingnya udah nggak ada lagi ya, kosong. Kita buka ini solatipnya. Nah, ini dia 550 watt. Kita bisa lihat 3.3 voltnya 20 ampere, 5 voltnya juga 20 ampere, totalnya 100 watt. Nah, ini yang kita perhatikan nih ya, 12 voltnya ini yang sangat penting. Dia ada di 42 ampere ya, 500 watt ya hasil totalnya. Total sekitar 500 watt dia bisa menghandle. Tapi di sini yang saya bingung,
port PCI Express VGA nya yang 8 pin ini cuma satu buah doang. Biasanya sih kalau udah 500 wattan segini sih seharusnya ya mendapatkan 2 kali 8 pin PCI Express-nya sih. Makanya saya sedikit curiga dengan power supply ini ya. Apakah ini benar-benar 550 watt? Nah, ini kabel RGB-nya. Ini dia kabel SATA-nya, SATA Molex. Molex-nya di ujung ya. Kalau menurut saya sih penempatan Molex-nya kurang bagus di ujung. Jadi SATA-nya kalau mau masang harddisk ini ketekuk gini ya. Sedikit ngeganjel di sini ya. Ini juga sama, kayak ngeganjel dikit ini. Seperti video sebelumnya yang Ryzen itu, saya agak kesulitan untuk masang SATA power ke harddisknya. Lalu ini IPS-nya 4+4 pin CPU. Lanjut ini VGA-nya yang kita bilang PCI Express-nya 8 pin. Ini bisa jadi 8 atau 6 pin. Dan ini kabelnya lagi SATA dan ujungnya Molex sama seperti tadi. Dan lanjut ini terakhir kabel 24 pin di TIS ya. Ini 24 pin, jadi lebih hemat space. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Dan ininya juga bisa dicopot juga jadi 20 pin, jadi bisa dikonekin ke motherboard jadul ya. Oke, ini yang terakhir belakangnya ada colokan power on off switch A, dan ini tombol buat ganti-ganti RGB-nya. Dan ini bawah fan-nya. Nampaknya harusnya sih airflow-nya nggak bermasalah sih ya, nggak terlalu tertutup banget. Sampingnya ini dia RGB-nya. Oke, mungkin itu aja ya. Langsung aja nanti kita pasang ke PC dan melihat mode-mode RGB-nya. Seperti ini mode RGB-nya. Oke, mungkin itu aja unboxing kali ini. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, bisa langsung komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan juga yang paling terutama subscribe ya channel ini agar channel ini bisa berkembang nantinya. Oke, see you next time ya. Bye bye.